Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya di channel Zayadi Islami teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya berbicara tentang seputar dunia bisnis online teman-teman. Karena di era digital seperti ini banyak berbagai tawaran-tawaran bisnis online yang ditawarkan kepada kita semua untuk bergabung untuk ikut bisnis tersebut teman-teman semua. Nah, namun sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa ya bagi teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini agar video ini semakin berkembang, karena subscribe ini teman-teman sangat penting bagi kebutuhan channel saya ya itu. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa dalam dasawarsa terakhir ini banyak sekali bisnis online yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan. Entah perusahaan itu resmi apa tidak ya. Nah, sengaja saya pada video kali ini mengangkat tema tentang dunia bisnis online teman-teman. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya akhir-akhir ini dikejutkan dengan bisnis online periklanan yang sangat booming beberapa hari kemarin. Bahkan teman-teman semua di media sosialnya ya, terlebih di dunia Facebook, di media sosial Facebook, sering saya menemukan bisnis ini banyak diikuti oleh teman-teman. Ini termasuk bisnis periklanan yang menampilkan promo di status Facebook teman-teman semua. Anggaplah saya sebut bisnis for bisnis ini teman-teman, ternyata diindikasikan bahwa bisnis ini termasuk bisnis yang ilegal. Bahkan beberapa hari ini akun dari bisnis tersebut mengalami error dan tidak bisa dibuka oleh beberapa teman-teman yang join di bisnis tersebut teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman semua yang sudah terlanjur ikut bisnis ini, banyak yang ketar-ketir, banyak yang was-was apakah bisnis ini dapat dilanjut apa tidak, apakah bisnis ini sudah dibekukan, bisnis ini apakah bisnis resmi apa tidak teman-teman. Nah, agar teman-teman ini tidak mengalami hal seperti ini, maka teman-teman semua harus cerdas memilih berbagai bisnis-bisnis yang akan diikuti teman-teman. Kenapa? Karena apabila salah memilih bisnis yang belum tahu jelas, yang belum diketahui kejelasannya apakah resmi apakah tidak, maka teman-teman nantinya yang akan rugi, bukan untung yang didapat tapi buntung teman-teman. Nah, dunia online sekarang memang tidak lepas dari berbagai bisnis teman-teman. Banyak sekali bisnis online bermunculan ya, bentuk dan modelnya pun beragam teman-teman, mulai dari aplikasi media sosial ya kan, bisnis social messenger, marketplace, ada lagi travel, ada lagi cryptocurrency, financial technology, dompet rekening digital dan sebagainya teman-teman. Nah, makanya dunia bisnis ini sangatlah menggiurkan bagi kita teman-teman ya. Apalagi bisnis ini menawarkan berbagai keuntungan dan hasil yang sangat menggiurkan bagi kita. Nah, makanya tak jarang bagi teman-teman semua merasa tertarik untuk ikut bisnis seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena memang hadiah yang ditawarkan itu sangat menggiurkan ya kan. Banyak hadiah, banyak bonus, cashback, promo, gajinya melimpah, dan bisa membuat kita cepat kaya. Itu biasanya promo-promo yang dilakukan oleh berbagai iklan-iklan bisnis teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebagai pengkonsumsi media sosial jangan mudah terpengaruh untuk ikut dunia bisnis yang memang bisnis tersebut tidak wajar lah, yang memberikan keuntungan yang sangat besar ya kan. Nah, makanya dari itu teman-teman, agar supaya kita ini tidak salah memilih suatu bisnis yang ditawarkan di media sosial, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara memilih bisnis yang aman, yang resmi, yang tidak termasuk kategori penipuan. Nah, berikut ini saya ingin menyampaikan beberapa tips memilih bisnis online agar kita ini tidak termasuk orang yang dibodohi oleh bisnis yang ilegal tersebut. Nah, tips ini saya sengaja
ambil dari artikel Kompasiana teman-teman semua. Nah, pertama apa yang harus kita pelajari ketika kita mau mendaftar atau ditawari atau mau ikut dalam sebuah bisnis yang lewat bisnis online tersebut? Langkah pertama yaitu pelajari secara lengkap dan utuh. Itu langkah pertama. Bagaimana maksudnya? Jangan hanya dapat sedikit informasi dari media sosial atau ada orang yang datang kepada kita melakukan prospek, kita langsung percaya bahwa bisnis ini adalah bisnis yang resmi. Jangan teman-teman semua, ya kan? Pertama kita harus pelajari dulu bagaimana cara kerja bisnis tersebut. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, periksa secara teliti kelengkapan legalitas. Nah, ini yang paling penting juga, harus resmi teman-teman, supaya kita itu tidak merasa dibohongi, ya. Makanya bagi teman-teman untuk memilih bisnis yang benar, maka harus mencari bisnis yang sudah resmi. Bagaimana caranya? Yaitu harus meneliti dulu, melihat akte pendiriannya apakah sudah ada, surat izinnya apakah sudah ada, ya, NPWP-nya, badan hukum, dan berbagai kelengkapan lagi, ya, legal formal lainnya. Nah, apabila terkait dengan jasa keuangan harus terdaftar di OJK juga teman-teman. Nah, jika legalitas tersebut sudah resmi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, masalah kelengkapan legalitas, maka bisnis yang seperti ini sudah dinyatakan resmi teman-teman. Kita aman untuk ikut resmi seperti ini. Aman banget karena sudah ada kejelasan, ya. Karena terkadang kita loh sebagai pengkonsumsi bisnis media sosial kadang tidak tahu. Tempatnya pun tidak tahu di mana, kantornya pun di mana, siapa bosnya, dari mana aliran dana itu tersebut, bisnisnya seperti apa. Terkadang kita tidak tahu, ujuk-ujuk kita langsung mendaftar teman-teman. Nah, ini harus kita waspadai teman-teman, supaya kita tidak keliru memilih bisnis-bisnis yang bodong lah, intinya seperti itu. Intinya apa? Yang kedua, harus melihat legalitas kelengkapan surat izin, apakah sudah berbadan hukum dan sebagainya, tempatnya, manajernya, CEO-nya, ketuanya siapa. Nah, itu harus jelas teman-teman semua. Nah, yang ketiga, apa tips yang ketiga? Yaitu kenali ciri-ciri yang mengarah kepada penipuan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jika menjanjikan keuntungan yang sangat besar, tidak realistis, tidak masuk akal, ya, cara kerjanya seperti ini tapi hasilnya tidak masuk akal, ya, cepat kaya misalkan, cepat menjadi orang miliaran, miliarder, dan hadiah yang melimpah tidak wajar. Nah, ini termasuk indikasi-indikasi termasuk yang penipuan teman-teman. Tidak ada sesuatu yang instan atau bim salah bim teman-teman. Ya, kalau mau kaya ya harus kerja gitu kan. Nggak ada kaya itu dengan instan teman-teman semua. Jadi intinya apa? Kita harus bekerja kalau ingin kaya. Intinya itulah, ya. Intinya seperti itu teman-teman, ya. Nah, intinya apa? Apabila bisnis itu menjanjikan yang mewah, yang tidak masuk akal, itu patut dicurigai bahwa bisnis tersebut merupakan bisnis yang ilegal. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertanyalah kepada orang yang sudah lebih dahulu gabung, ya. Apabila banyak yang sudah bergabung, maka teman-teman boleh tanya-tanya dulu ke teman-teman yang sudah bergabung, apakah bisnis ini aman, apakah sudah mendapatkan hasil, ya kan, apakah saja keuntungan yang sudah mereka peroleh selama ini, apakah dia sendiri pernah menerima bonus hadiah sebagaimana yang ia ceritakan, itu kan teman-teman. Jadi pertama, selanjutnya yaitu bertanyalah kepada orang yang sudah lebih dahulu bergabung, ya, karena yang jelas intinya jangan hanya percaya pada testimoni saja, postingan-postingan tentang prestasi reward dari media-media sosial. Nah, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Sebaiknya tidak mengajak orang lain bergabung sebelum kita merasakan membuktikan hasilnya teman-teman. Karena terkadang bisnis ini teman-teman, ya, saking semangatnya baru saja bergabung kita langsung tancap gas untuk mengajak orang lain bergabung juga. Jadi teman-teman, apabila bisnis yang teman-teman ikuti itu belum clear, belum ada kejelasan masalah legalitasnya, maka jangan teman-teman mengajak orang lain dulu untuk ikut bisnis tersebut. Kasihanlah teman-teman, ya. Kasihan teman-teman kita yang sudah ikut tahu-tahu bisnis yang kita ikuti, bisnis yang diajak oleh kita itu termasuk bisnis yang ilegal. Jadi kasihan teman-teman kita lah. Apa selanjutnya teman-teman? Lihat apakah bisnis ini tidak bertentangan dengan syariat agama, ya. Ini yang paling penting teman-teman semua, ya.
karena masalah bisnis ini berarti berbicara tentang halal dan haramnya. Ya, ini yang terakhir dan yang paling penting juga, terutama bagi umat Islam, bagi kita semua. Jadi kita pelajari dan teliti secara lebih mendalam apakah usaha ini halal atau tidak. Percuma dong untungnya besar tapi ternyata tidak halal. Inilah ya kan kasihan keluarga kita dan juga pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Untuk mengetahui hal ini bisa bertanya kepada pakar-pakar bisnis, ya, bisnis yang memang membidangi di bidang bisnis syariat. Ya sudah teman-teman, mungkin saya cukupkan video kali ini seputar tentang bagaimana kita memilih bergabung dengan bisnis yang aman, bisnis yang sudah mengantongi izin, bisnis yang bisa dijamin tentang keabsahannya, bisnis yang sudah mendapatkan legalitas, agar supaya kita tidak salah memilih terhadap bisnis-bisnis yang kita gabungi. Ya sudah, semua video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Video ini tidak ada unsur apapun teman-teman, tidak ada unsur untuk mengucilkan teman-teman semua yang sudah bergabung di bisnis yang belum diketahui tentang legalitasnya. Maka kedepannya bagi teman-teman tetap semangat, tetaplah berjuang untuk berbisnis, akan tetapi bisnislah di jalan yang benar agar kita tidak akan merasakan kebuntungan ya. Itu akhirnya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.